Om Swastiastu, selamat datang kembali ke The Real Valley. Nih hari ini kita berada di Banjargamongan di Desa Kabo-Kabo di Kabupaten Tabanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap jiwa. Ini kita berada di Pura Kayangan Manik Kembar. Ini pura salah satunya yang punya cerita yang unik dan kisah yang sangat unik dari Desa Kabo-Kabo ini, dan kita akan hari ini bertemu sama jurumangku dasar Pura Kayangan Manik Kembar di Banjargamongan, Kabo-Kabo. Ayo kita akan ketemu sama jurumangkunya. Om Swastiastu, jurumangku. Swastiastu. Oke, sukses banget yang sangat happy bisa kesini hari ini untuk lihat pura ini, karena saya dengar ada kisah dan cerita yang sangat unik dari pura ini. Di ini pura namanya Napi Astane? Pura Kayangan Manik Kembar. Pura Kayangan Manik Kembar. Dan kita ada di mana sekarang? Ini ada di ujung Banjargamongan, tempat pura. Tempat pura. Pura Manik Kayangan Manik Kembar. Oke. Ini saya menjelaskan, ini dah pesuciannya itu, kesuruhan Kayangan Manik Kembar. Ini dah pesuciannya. Oke. Dari sini ini juga ada kecamanan. So this is right here. We're just outside the temple right now, and this is I guess we would call this the sacred area of Manik Kembar. Kembar means twins, so remember there's two involved in this. And also, as we showed you before, this is kind of like the park area outside of the temple right now. Untuk selain di sini, jurumangku, saya mohon jurumangku bisa cerita kepada kita dan penonton tentang cerita dan sejarah yang unik dari Pura Kayangan Manik Kembar ini. Iya, iya. Nanti saya ceritakan setahu saya, pesan dari leluhur juga nanti saya terangkan, saya kasih tahu ke Bapak di sana di kita mau mendapat. Oke, kita sudah ada di utamaning Manik Kembar, Iki, dan jurumangku akan menjelaskan sejarahnya kepada kita dan penonton. Iya. So we're going to have now the priest of this temple. We're now on the inside of the temple, and we're going to get a story and some history of this unique place from jurumangku. Ya, Swastiastu, saya terangkan yang setahu saya, ini pesan leluhur saya yang dulu dia jadi permula jadi pemangku. Sekarang saya terangkan setahu saya. Ini mulainya saya tahu pesannya orang tua, ini ada satu pejenengan. Ini yang pertama. So this is the first part of this temple that there ever was. It's the original part. Ini kebetulan Pak Wali di sini di pura ini nanti lagi nama hari Tumpak Wayang untuk Pak Wali. Makanya saya bikin tepat Banten ke Salon. So in 6 more days, on Saturday, we're coming up to Tumpak Wayang, which is we would call this an auspicious day in Bali, and Jurumangku is going to be making a special ceremony for this temple, and there's going to be many offerings and things placed in this temple. Ya, saya menerangkan sekarang Lingi Hidup Betaro di Pura Kayangan Manik Kembar. Ini pejenengan ini Lingi Hidup Betaro Ido Ratu Biang Lingsir. Itu Lingi. Ini Ido Ratu Ayu Mas. Ini Ido Ratu Ayu Mas Alif. Ini Radina di Gusti Menampung. Ini pemayatan. Ya, sekarang sejarahnya ini saya serahkan sama adik saya yang menerangkan sejarah pura ini. Untuk sejarahnya, Mangda jurumangku bisa menjelaskan lebih detail. Iya, kita akan mencoba menjelaskan dari awal kisah beliau yang ada di sini, yang sekarang diberi nama pura ini Kayangan Manik Kembar.
Kisah awalnya beliau berdua itu berasal dari Pura Kayangan dalam Kekeran Mengui. Pura Kayangan dalam Kekeran Mengui. Kisah beliau itu ada 2 orang. Beliau itu masih kecil, tapi kita tidak tahu bagaimana mungkin beliau di kayangan dalam kekeran itu sampai beliau itu dikisahkan, disuruh oleh ibunya dari Ido Betari Kayangan. Beliau itu dikisahkan disuruh beristana di sini, di Adapuro sekarang ini. Kisah beliau itu pertama sekali beliau itu masih kecil, dikisahkan beliau itu berjalan sampai beliau itu beristirahat 3 kali. 3 kali Ya, beristirahat. istirahat 3 kali, mungkin karena beliau itu kecil-kecil, Iya. masih alit-alit. Nah, beliau itu berjalan pelan-pelan sampai beliau beristirahat 3 kali, sampai beliau itu beristirahat terakhirnya di sini, di Puro, di Pelinggih Pengerasaan Sawah. Di Pelinggih Pengerasaan Pengerasaan Sawah. So the story of this temple here is that it started in Mungwi, which is actually just across the rice fields. It's not very far, but there was twins that were part of the temple in Mungwi. It was called Pura Dalam Kekerangan Mungwi, and it was they started their journey from Mungwi and they came to this place right here, whereas Pak Mangku Dasar described earlier, where they made the Pajanangan. But the final spot where they made a rest, every time on the way here they took a rest at different locations. And what happened is at each location they made a pelengge, like a temple or a shrine. Di setiap lokasi ada pelengge, setiap lokasi beristirahat. And the final spot was right here outside, and it's called pelengge Pengerasakan Sawah. Pelengge Pengerasakan Sawah. And that was the one that's just outside of the temple here that we saw earlier. Setelah beliau ada di Pengerasaan Sawah, kita kembali dengan awal beliau itu supaya bisa beristana di sini, kembali yang dikisahkan tadi oleh Jero Mangku, bahwa leluhurnya beliau yang paling lingsir itu suka cari ikan, yang dikisahkan sama Jero Mangku tadi. Karena lama tidak dapat ikan, sering cari ikan tapi tidak dapat ikan. Nah, di sanalah leluhur dari Jero Mangku itu mendapat wahyu bahwa beliau itu kepingin dibikinkan rumah. Kalau nanti bisa dia wujudkan bapaknya, leluhurnya Pak Mangku, beliau akan kasih apapun yang dia minta, akan beliau wujudkan. Setelah dia dengar wahyu itu, dia kaget dengan luar biasa, bicara itu dari mana. Dia sangat kaget, tapi dalam hati, kalau memang benar seperti itu, saya akan wujudkan, tapi tunjukkan di mana tempatnya. Tapi tunjukkan di mana tempatnya, nanti saya bikin. Setelah itu, tapi tolong buktikan dulu. Buktikan dulu supaya apa yang saya dengar itu supaya terbukti. Akhirnya leluhurnya Bapak Mangku yang sekarang yang bicara tadi, dia cari bukti, dapatlah. Dia apapun dia cari itu terwujud. Dia cari ikan sampai tidak kekurangan ikan. Dia menanam apapun di sawah jadi. Istilahnya apapun yang dia bikin, yang dia tanam di sawah itu berhasil. Nah, di sanalah dia percaya. Setelah percaya itu baru dia cari lagi itu, dia minta dengan orang pintar, apa sih sebenarnya itu. Nah, setelah dia minta dengan orang pintar, diberitahu bahwa ada anak-anak kecil 2 orang itu yang memberikan dia wahyu bahwa anak kecil itu tinggal di pengerasaan yang di sawah itu. Setelah itu anak-anak kecil itu dia minta supaya dibikinkan rumah, tapi tempatnya yang di sini sekarang.
Tapi sebelum anak kecil itu minta rumah di sini sudah ada ini duluan. Penjenangannya. Pura penjenangan yang ini tidak boleh dibongkar ini, biarpun yang lainnya diperbaiki, ini tidak boleh dirubah. Tetap seperti ini. Beliaulah yang menerima anak kecil itu, tapi satu. Karena beliau itu bersaudara 2 kembar, tapi yang satunya itu beliau cacat. Kakinya beliau itu katanya tidak bisa jalan. Makanya kakaknya saja yang mau tinggal di sini, yang adiknya tetap di sana satu, di pengerasaan di sawah itu kisahnya. Setelah itu beliau inilah yang akhirnya istilahnya memohon kepada anak kecil itu, karena yang beristana di sini, Ide Ratu Biang Lingsir ini tahu bahwa beliau itu adalah putra Kayangan Dalem, putra dari Betari Kayangan Dalem. Makanya Di Kekerangan. Iya, di Kekerang. Makanya beliau itu mengizinkan terus diajak di sini. Dan pertama bikin pura itu, puranya nggak bagus karena leluhurnya bapak ini supaya terwujud aja dulu, supaya membuktikan bahwa itu dia itu akan sanggup membikinkan. Ya bikinkan. Itu kisahnya. Setelah itu lama kelamaan ini saya singkat ceritanya, itu prosesnya masih lama, masih banyak yang saya ceritakan sebenarnya, tapi singkat cerita, karena beliau ini ada di sini, tidak tahu dari mana kisahnya. Penduduk yang ada di sini tidak tahu beliau itu berasal dari mana, aslinya dari mana. Pemangkunya juga masih ragu-ragu. Akhirnya beliau yang mengasih tahu yang sebenarnya. Akhirnya beliau itu mengatakan bahwa beliau itu mau beristana di sini, sudah minta izin dari ada namanya Pura Dalem Batur. Pura Dalem Batur yang memang asli Banjar di sini. Karena beliau itu istilahnya pendatang, harus minta izin ke Pura Dalem Batur. Yang asli Banjar Kamongan. Yang asli Banjar Kamongan. Beliaulah yang memberikan izin, terus beliau ada di sini. Nah, setelah lama kelamaan prosesnya itu, karena Jero Mangku ini sudah membuktikan bahwa dirinya itu sudah dibantu oleh beliau apapun dia minta, dan ini Jero Mangkunya ini sebagai pemborong, dan dibuktikan oleh beliau itu apapun yang kesulitan yang dia bekerja di proyek, akhirnya dia berhasil dan dia wujudkan apapun dia keinginannya terwujud. Barulah Jero Mangku ini membuat pura yang seperti diperbaiki lagi, dipugar puranya, penyengkernya diperbaharui, baru istilahnya ada karya ngenteng ini tahun 1990. Itu baru bisa bikinnya. Berdirinya pura ini awalnya setelah leluhurnya ini tahu bahwa beliau mau beristana di sini tahun 1909. Itu baru diwujudkan pelingih yang sederhana. Penjenangan. Ya, penjenangan ini sudah awalnya, sebelum itu sudah ada ini. 909. Nah, ini sudah sebelumnya itu kita tidak tahu ini sudah ada ini. Oh, Kenten. Ya. Belum tahu ini dari tahun berapa. Ya, ini tidak tahu. Oh, Kenten. Ya. Tapi diwujudkan di sekitar penjenangan itu. Ya, diwujudkan pura yang kecil, yang sederhana dulu tahun 1909. So from our last episode, ini berarti Jero Mangku Lingsir yang tadi, ayahnya Jero Mangku Lingsir yang dapat wahyu. Pidaan ya. Oh, so from our last episode when we interviewed Jero Mangku Lingsir, his father originally was a fisherman that lived in this area, and he heard a voice, maybe the voice of God. They call this wahyu. It's like knowledge that comes from God. And he was fishing, and he was always never catching any food. And until he got upset and maybe even very annoyed and angry. And then all of a sudden, he heard a voice. This wahyu came to him and told him to build a temple around the Penjenangan, the original Pelinggeh that we were talking about earlier.
in this episode today. And so he built just a simple temple around that. But he didn't know where the information came from. He was thinking, where could this information have come from? Who was it that was speaking to me? But he did it because he was promised that if he built a small temple, a simple temple around this original Kajanangan, this original shrine, he would get all of the fish that he wanted to catch, any food that he planted in the area, he would always have fruitful harvest. So what happened was he made a temple as proof, just a small simple temple around this original Plenge. And around this original Kajanangan, this shrine, I suppose we'd call it, this original temple, he built a small temple and he started to get fruitful harvest, and he was getting fish from the river every time he went fishing. And then so time went by, and for a long time he didn't know where this knowledge came from. But then he found out that the original two twins that started in Mungwi, in Pura Dalam Kayangan Kekerangan, they started in Mungwi, that they came here and they stopped in 3 resting places, the final one being outside. It was them that were speaking to him, and they informed them that they had come from all the way in Mungwi. Now, they're twins. Remember, this is Kembar, Manik Kembar. They have twins. There's 2 of them. So what we found out is that how come then there's only one Kajanangan? There's only one original temple in here. Well, it ends up that one of the twins couldn't walk up to where they needed to be, is what the story is. So they left outside, that we saw earlier, the original Plenge Pengerasaan Sawah. Plenge Pengerasaan Sawah. They left one outside because she couldn't come up to this part of the temple, and one was made here. So they still have 2. There's twins. There's one outside and there's one inside. And so it's a very unique story. Dan mungkin Pak Jero Mangku bisa ini menjelaskan sejarah yang baru kayak yang saya dengar tadi tentang yang diakui sama pura yang di Mungwi ini. Oh iya, ya, saya akan kisahkan sampai ke sana sekarang. Setelah beliau itu beristana di sini, seperti yang saya ceritakan tadi, leluhurnya Bapak Mangku ini sudah mengaku, sudah tahu dengan beliau kepingin itu. Akhirnya lama kelamaan, karena sudah sukses, beliau itu meminta atau memberikan apapun yang Jero Mangkunya inginkan, diberikan sama beliau. Nah, disitulah Jero Mangku berniat untuk membuat upacara besar dan memperbaiki pura. Setelah diperbaiki tahun upacaranya tahun 1994, itu Karyo Ngentang Lingge, dan anaknya Kak Mangku Lingsir ini, Jero Mangku ini, sebagai Jero Mangku, diangkat sebagai Jero Mangku untuk melanjutkan Kak Mangku Lingsirnya. Nah, dari sana ada proses lagi, karena beliau itu ada 2 orang, beliau itu ada 2. Yang satu aja baru 1 bisa begini, yang satunya masih sakit, kakinya beliau tidak bisa jalan. Akhirnya pada waktu Karyo Ngentang Lingge itu adalah proses pengurus lagi, ada wahyu supaya beliau itu bisa kedua-duanya beristana di sini. Akhirnya ada yang namanya Ide Betara dalam Batur yang mengobati. Diajaklah beliau itu sebelum upacara puncaknya jadi, diajaklah beliau itu melukat ke laut. Ya, beliau itu melasti, istilahnya melasti. Akhirnya beliau itu di sana ada upacaranya besar, beliau itu akhirnya beliau itu sembuh. Beliaunya itu sembuh, akhirnya beliau itu sembuh total, dan kakinya beliau itu bisa berjalan, tak kayak seperti dulu. Kalau beliau itu mewujudkan dirinya, istilahnya kalau orang itu kerangsuan atau orang itu kerauhan, beliau itu pasti duduk. Ya, pasti duduk. Beliau itu tidak bisa berdiri, dan beliau itu menangis. Saya ini tidak
Semua itu orang nangis kalau mendengar itu. Pasti menangis orang. Kisahnya beliau itu sedih. Nah, setelah itu, singkat cerita, setelah beliau sembuh, akhirnya beliau itu dibikinkan dulu tempat di sini. Nggak mau juga beliau itu ke dalam, dibikinkanlah tempat di luar di sini. Oh, gitu. Ya, ditempatkan dibikin luar sini. Tapi karena beliau itu ditempatkan di luar, ada orang gila akhirnya yang mengambil pura itu. Orang gila yang masuk di pura itu, dia kutak-atik pura itu. Jero mangkunya ini nggak enak rasanya. Kenapa kok orang gila bisa seperti itu? Akhirnya beliau ini, jero mangku ini berdoa lagi supaya beliau itu mau pindah ke dalam, supaya bersama-sama kakak. Akhirnya ada proses lagi, ada proses doa. Akhirnya beliau ini sekarang ada. Itu kisahnya beliau itu. Ratu Ayu Mas Manik Kembar sekarang sudah bisa berkakak beradik sekarang. Ini kembarnya. Ya, ini kembar, ini adiknya, ini kakaknya. Ini adiknya, ini kakaknya. Setelah beliau itu beristana di sini sudah sah, pada waktu upacara puncak karya, nah di sana lagi ada pengurus, ada polisi, bahwa belum di kayangan dalam kekeran itu ada yang tahu di sana, masyarakat yang di kekeran itu belum tahu bahwa anak putranya beliau yang di kayangan dalam kekeran itu ada di sini. Supaya beliau itu sah, akhirnya diperaslah oleh Ida Betara di kayangan dalam batu. Beliau yang mengangkat sebagai anak. Artinya istilahnya kalau di dunia ini sebagai anak. Sah beliau di sini. Setelah itu kisah cerita singkat saya ceritakan. Sudah lama ini prosesnya, sudah selesai, upacara sudah selesai. Sekarang baru-baru ini sekitar 3 bulan yang lalu, pas film ketiga tanggal 23 tanggal 26 bulan Agustus. Sekarang bulan Agustus ini tahun 2019 ini ada karya besar di ibunya beliau. Di kayangan Betari, kayangan dalam kekeran. Ada karya besar, karya Menteglingge, Mapedudusan, Menaworatno. Setelah itu di sana itu ada wahyu juga di Bapak, bahwa Ida Betari kayangan dalam kekeran itu punya putra dua. Putranya itu beristana di sini di Banjargamongan di Kabo-Kabo. Sebelum upacara itu, nanti setelah upacara itu berjalan, tolong jemput anak saya. Oh, kenteng. Ya, tolong jemput anak saya itu supaya ikut menyaksikan upacara yang anaknya yang diusir Ya. sampai di sini yang dulu. Ya, yang dulu. Karena sekarang di sana yang dapat wahyu. Kalau kita menyampaikan ke sana kan nggak percaya nanti orang di sana, pemangku di sana. Akhirnya di sanalah dapat wahyu. Ada petunjuk di sana bahwa putra beliau itu ada di sini. Akhirnya pas hari puncak karya, puncak upacara, beliau itu dijemput oleh masyarakat. Cicaknya setuju dia juga. Ya. Dijemput anaknya ke sini, putranya ke sini, dijemput sama masyarakat di sana, bahwa masyarakat di sana itu mengakui bahwa kita ya. Kalau tidak begitu, kalau tidak dijemput putranya ke sini, di sana akan tidak bisa. Berarti setelah Sekian tahun. lebih dari pura ini sudah ada 112 tahun. Iya. Pura ini saja, tapi kejenengannya
tidak ada yang tahu berapa lama itu ada di sini. Dan juga pelenggeh perasaan sawah, tidak ada yang tahu berapa lama itu ada di sini. Setelah lama, tanggal 94, tanggal 1994, baru ini kembar air mas ada di sini tahun 94. Sekarang perjalanannya tahun 2019 baru diakui sama masyarakat di pusatnya di Kekerang, di Kekerang. Baru ada yang kesini setelah puncak karya di situ, ada yang jemput dari sini sampai di Mengui. Wih, kami nawak pisan cerita di Kijeromanku. Dan keunikannya Puro Kayangan Mami Kembar ini, beliau itu kembar dua orang Makassar, karena beliau itu bisa berkali-kali setelah dijemput sama menyaksikan upacara di sana, kembali beliau ke sini itu, beliau di sini sekarang ini Sangat luar biasa. Dan tidak semua orang tahu, tidak semua orang tahu keunikan. Dan ada lagi yang lebih meyakinkan, bagaimanapun ada beji yang di sana di Kekerang, di sana ada istilahnya penjaganya macan, di sini juga harus ada penjaga. Itu tahap selanjutnya. Harus ada namanya macan, penjaganya macan, dan ada juga penjaganya ular macan. Penjaganya beliau. Dan di samping itu, beliau ini juga maha pengasih, maha penyayang, dan kalau ada orang yang sakit minta obat ke sini, beliau Bisa di sini karena itu Sri Kembar itu Maha Sakti. Kalau yang minta diobati bisa ke sini untuk bisa. Beliau itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Stay tuned for our next episode of The Real Bali, where we're going to find places that you've never heard of and we've never heard of either. So we're going to learn together. Keep watching. And remember to like, comment, and subscribe. Titiang nunaskung reno sinampura prade wenten bahasa basitan titiang nonton menggah ring arso. Dan sekaligus serang jeromanku mungkin kita bisa ucapkan Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.